Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Komik ini terakhir kali gua review adalah di saat Cheon Hae-sun memasuki sebuah dungeon untuk yang pertama kalinya, supaya Cheon Hae-sun bisa membiayai dirinya sendiri dengan cara mencari uang dan mencari sebuah bunga untuk menjadi seorang hunter dengan role healer. Setelah memasuki dungeon, Cheon Hae-sun dihadapi oleh segerombolan monster komodo dan akhirnya Cheon Hae-sun memenangkannya. Setelah itu, Cheon Hae-sun menghadapi monster lagi bernama Monster Polluted Hyena. Pertarungan epik dengan tantangan yang lebih sulit dan emosi yang menyenangkan, dan juga disuguhkan dengan komedi yang absurd. Dan ternyata pertarungan dengan monster yang sombong, tengil, dan menyebalkan tersebut belum berakhir. Ya, bisa dibilang masih ronde pertama. Dan di video kali ini adalah ronde kedua. Nah, itu adalah ringkasan video sebelumnya. Lalu bagaimanakah dengan kelanjutannya? Mari kita bahas. Peringatan, sebelum menonton, nikmati tontonannya bila perlu ditemani dengan segelas minuman dan sekap cemilan. Cheon Hae-sun berkata, healer telah selesai dan ronde kedua dimulai. Di dalam dungeon, di hamparan tanah yang luas, mereka berdua kembali bertarung satu sama lain, saling menyerang, saling menghindar, dan saling bertahan. Cheon Hae-sun tetap menyerang meskipun dirinya merasa tertekan dan terluka akibat saling serang satu sama lain tersebut. Sedangkan Monster Polluted Hyena tetap seperti biasanya dengan kelincahan dan kegesitannya untuk bergerak dalam memangsa Cheon Hae-sun dengan naluri kebuasannya. Di saat kalah dalam hal kecepatan, Cheon Hae-sun seketika terdiam dan monster tersebut dengan kegesitannya menyerang Cheon Hae-sun tanpa henti secara bertubi-tubi dengan serangannya yang sangat cepat dan sangat cukup banyak. Setelah itu, dengan kelelahan, Cheon Hae-sun berhasil dari serangan Monster Polluted Hyena, sedangkan Monster Polluted Hyena dengan santainya berjalan membelakangi Cheon Hae-sun seperti sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan memang benar, intuisi hewan buas memang sangat tepat. Ternyata Cheon Hae-sun yang berdiam diri bukan berarti berhasil bertahan, tetapi kenyataannya berhasil diserang oleh Monster Polluted Hyena sehingga Cheon Hae-sun tak bisa berkutik sedikit pun. Dan serangan tersebut, Cheon Hae-sun mengalami pendarahan di bagian tubuhnya, terutama di bagian depannya di sekitar area perut dan dada. Sedangkan Monster Polluted Hyena yang berjalan membelakangi Cheon Hae-sun hanya terdiam berjalan tak merespon apapun. Dampak dari serangan Monster Polluted Hyena tersebut membuat Cheon Hae-sun frustasi, dan akhirnya dari pertarungan tersebut Cheon Hae-sun menjadi mengerti dalam pola serangan Monster Polluted Hyena yang susah untuk diamatinya. Tetapi itu tidak masalah karena Cheon Hae-sun mempunyai skill penyembuh. Cheon Hae-sun mengaktifkan skill healing powernya dan membuatnya sembuh total dalam hitungan detik. Meskipun begitu, Cheon Hae-sun tetap merasa kelelahan. Untungnya, dirinya bisa tetap berpikir rasional bahwa pertarungan dengan Monster Polluted Hyena tidak ada hentinya dan menganggap bahwa Monster Polluted Hyena jauh lebih tangguh daripada dirinya. Monster Polluted Hyena ternyata masih bersikap sombong, tengil, dan menyebalkan. Seolah-olah pertarungannya dengan Cheon Hae-sun terasa amat membosankan. Waduh, emang rese bedah nih monster yang satu ini. Cheon Hae-sun menyadari bahwa selama ini di saat awal pertemuannya dengan Monster Polluted Hyena, dirinya terlalu meremehkan monster tersebut, termasuk dalam meremehkan levelnya yang berada di tingkat C, yang padahal dari tingkat menengah tersebut bisa dikategorikan sebagai level yang cukup mumpuni. Tetapi meskipun begitu, Cheon Hae-sun tetap berusaha dan bangkit untuk tetap mengalahkannya. Di saat Cheon Hae-sun terlihat lengah dan mulai bangkit, Monster Polluted Hyena langsung bergerak untuk menyerang Cheon Hae-sun lagi. Monster Polluted Hyena menyerang Cheon Hae-sun, tetapi serangannya gagal karena Cheon Hae-sun juga menyadarinya. Dan alasan lainnya, dirinya tak mau kalah lagi dalam hal kecepatan, dan karena itu dirinya merasa terselamatkan. Cheon Hae-sun bergerak menghindari serangannya dengan menggunakan skill Poison Step.
Ketika berhasil menghindar, Cheon Hae-sun akhirnya menyadari bahwa pertarungannya dengan monster Pulut Hyena telah berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam. Dan oleh sebab itu, dampak dari Cheon Hae-sun terlihat kelelahan. Cheon Hae-sun sangat kesal dan heran dengan stamina dari monster Pulut Hyena tersebut yang tidak ada habis-habisnya. Karena itu, rencananya untuk menguras stamina dari monster tersebut bisa dibilang gagal. Monster Pulut Hyena juga terlihat tidak menunjukkan rasa capeknya, dan malah yang menunjukkan rasa tersebut adalah Cheon Hae-sun sendiri. Mereka terus menyerang, menghindar, dan bertahan satu sama lain, sehingga pergerakannya tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Selagi terus berusaha melawan, Cheon Hae-sun merasa tidak diuntungkan karena setiap kali dirinya menyerang, Cheon Hae-sun tidak dapat mengenai monster Pulut Hyena, bahkan satu kali pun serangannya tidak pernah mengenainya. Sedangkan monster Pulut Hyena berada dalam situasi yang menguntungkan. Setiap serangannya mampu mengenai Cheon Hae-sun tanpa terlihat kesusahan sedikit pun. Ya, memang sangat ironis. Terlebih lagi serangan dari monster Pulut Hyena semakin kuat dan semakin tajam. Lalu luka-luka yang didapat Cheon Hae-sun juga semakin bertambah banyak. Cheon Hae-sun memutarkan senjata ekstra miliknya dan membuat rencana kembali, karena menguras staminanya saja hanyalah tindakan yang sia-sia. Memang fakta dari rencana kali ini tidak akan cukup untuk meningkatkan kemungkinan menang dari Cheon Hae-sun. Tetapi dari pertarungannya selama sejam lebih, Cheon Hae-sun sudah mulai terbiasa dengan pergerakan monster Pulut Hyena yang terlihat hampir menyamai kecepatan dari monster tersebut. Memang sangat tidak adil, tetapi pertarungannya dengan monster Pulut Hyena tidaklah mustahil. Monster Pulut Hyena berbalik arah dan berjalan menghampiri Cheon Hae-sun. Dan akhirnya Cheon Hae-sun menyadari alasan bahwa kenapa monster Pulut Hyena tersebut terlihat sombong, tengil, dan menyebalkan. Cheon Hae-sun mulai menaruh rasa segannya terhadap monster tersebut, yang ternyata alasannya bersikap demikian adalah karena monster Pulut Hyena tersebut paham tentang seberapa pentingnya semangat juang dalam pertarungan. Dapat tergambarkan dari bayangan aura di balik monster Pulut Hyena yang membara. Cheon Hae-sun semakin yakin akan opininya, dan dirinya merasa semakin kelelahan bahwa saat ini yang lebih penting adalah tidak boleh menunjukkan rasa lelahnya di hadapan monster tersebut. Karena begitu Cheon Hae-sun lengah, maka monster Pulut Hyena akan memakan dirinya. Monster Pulut Hyena pun langsung menyerang sesuai dengan dugaan Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun menahan serangan monster Pulut Hyena dengan menggunakan kedua lengannya untuk mengurangi dampak sakitnya, dan akibat dari serangannya, Cheon Hae-sun langsung terpental jauh ke belakang masuk ke dalam hutan. Beruntungnya Cheon Hae-sun tertahan oleh pohon besar yang ada di belakangnya. Cheon Hae-sun menahan rasa sakit di tubuhnya dengan mengatakan bahwa monster Pulut Hyena adalah monster yang luar biasa hebat dan bodoh karena membuat Cheon Hae-sun terbang terpental hanya dengan menggunakan kepalanya meskipun sudah ditahan. Cheon Hae-sun berdiri tegap menghadap monster Pulut Hyena yang ada di depannya dengan mengatakan bahwa kebenaran yang paling menyedihkan dalam situasi saat ini adalah pertahanan Cheon Hae-sun yang semakin kian goyah. Pandangan Cheon Hae-sun sudah mulai serius dan memandang monster Pulut Hyena untuk segera dihabisi secepatnya. Monster Pulut Hyena bersikap seperti biasanya, sombong, tengil, dan menyebalkan. Dan Cheon Hae-sun sudah tahu bahwa monster Pulut Hyena sampai saat ini sama sekali belum menunjukkan tanda bahwa dirinya akan menyerah. Cheon Hae-sun langsung menyerang ke belakang monster Pulut Hyena dengan kecepatan Poison Step dan mengatakan kepada monster tersebut dengan berkata, "Berani-beraninya kau." Monster Pulut Hyena yang terkejut dan menyadari Cheon Hae-sun langsung menghindari serangannya. Cheon Hae-sun yang tidak tahu bahwa monster Pulut Hyena menghindarinya menyabetnya dengan senjata ekstra miliknya sambil melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Menghina diriku dengan bersantai-santai begitu saja." Cheon Hae-sun tersenyum sinis bahwa sayang sekali serangannya meleset, padahal sedikit lagi mengenai monster Pulut Hyena. Monster Pulut Hyena bersikap waspada terhadap Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun yakin bahwa serangan tadi pasti mengenainya, dan kali ini Cheon Hae-sun akan menyerangnya sehingga bisa membunuhnya. Di tengah-tengah pertarungan, Cheon Hae-sun mengingat perkataan Kiril, yaitu guru penyelamatnya, yang mengatakan bahwa jangan putus asa, tidak peduli musuh apa yang akan kau hadapi nantinya. Monster Pulut Hyena semakin mewaspadai Cheon Hae-sun, sedangkan Cheon Hae-sun semakin kelelahan, bahkan sampai batuk-batuk berdarah. Cheon Hae-sun mengakui bahwa
Kiril itu kuat. Dan jika Kiril sampai putus asa begitu, berarti musuh yang dihadapi Kiril lebih kuat dibanding Kiril itu sendiri. Jadi oleh karena itu, Cheon Haesun tidak boleh menyerah karena Cheon Haesun sudah berjanji kepadanya. Cheon Haesun mengusap darah di mulutnya dan berusaha tegar akan kenyataan. Lalu mengaktifkan healing powernya dengan berkata, heal. Setelah selesai menyembuhkan diri, monster Pulut Hyena langsung menyerang Cheon Haesun dengan serangan absurd-nya dan berhasil mengenai Cheon Haesun sehingga Cheon Haesun berdarah. Cheon Haesun hanya bisa bertahan dari serangan absurd-nya yang semakin lama semakin cepat dan semakin banyak mengenai Cheon Haesun. Cheon Haesun akan melakukan rencana awalnya bukan karena tidak ada rencana lain, tetapi hanya rencana inilah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Cheon Haesun. Bertahan dan bertahan sampai monster Pulut Hyena lengah. Seketika itu, Cheon Haesun teringat saat dirinya masih berada di rumah Dr. Jin. Dr. Jin marah dan terkejut bahwa Cheon Haesun bisa memanggil Red Piper karena mukjizat itu tidak datang dengan sangat mudah. Lalu Dr. Jin ketakutan dan khawatir kepada Cheon Haesun untuk tidak memanggil Red Piper lagi. Memang sungguh ajaib Cheon Haesun bisa selamat setelah memanggil Red Piper. Tetapi kekuatan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Cheon Haesun. Setelah mengingat perkataan dari Dr. Jin, panel dari device-nya memberitahu Cheon Haesun bahwa user atau pengguna melawan musuh yang lebih kuat secara terus-menerus dan Black Aether milik pengguna mulai berganti. Cheon Haesun mengerti dari maksud mukjizat tersebut, yakni mukjizat larangan yang menyuruh Cheon Haesun jangan menggunakan Red Piper lagi. Tetapi mukjizat sebenarnya adalah sesuatu yang harus dipelajari Cheon Haesun agar dapat dikendalikannya untuk dijadikan miliknya. Asalkan bertahan dan bertahan. Jika Cheon Haesun tetap bertahan, maka mukjizatnya akan menghampiri Cheon Haesun. Cheon Haesun tetap berdarah diserang monster Pulut Hyena dan panel dari device miliknya terus muncul memberitahu Cheon Haesun bahwa level Black Aether milik Cheon Haesun telah berganti menjadi Gunfire. Dan memeriksa level fisik Cheon Haesun, Cheon Haesun harus tetap bertahan meskipun diserang beberapa kali dan berdarah-darah berkali-kali asalkan tidak jatuh. Device-nya memberitahu lagi bahwa Cheon Haesun telah memenuhi kriteria. Cheon Haesun tetap bersabar untuk memprioritaskan bertahan dan bertahan. Dan akhirnya Cheon Haesun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cheon Haesun berdiri dengan aura poisonnya yang keluar dari tubuhnya. Device-nya memberitahu bahwa level fisik pengguna sedang meningkat. Dan level fisik Cheon Haesun berubah dari tingkat level E menjadi tingkat level D. Jadi keinget astaga, pantang menyerah. Dan by the way, sudah ada movie-nya tuh. Cheon Haesun tampak segar dan bugar dengan senyuman leganya. Cheon Haesun mengira bahwa dirinya akan mati karena luka-luka yang didapat monster Pulut Hyena tersebut. Lalu Cheon Haesun mengatakan dengan menyebut dirinya, Cheon Haesun si anjing gila dari distrik Gaebang telah bangkit kembali. Nah, dari device-nya diberitahu bisa menggigit serampangan dan pria keren. Kocak banget dah. Cheon Haesun mengaktifkan poison step-nya dan menerjang melompat menyerang monster Pulut Hyena. Seketika Cheon Haesun menjadi kaget sendiri bahwa sekarang dirinya menjadi sangat cepat. Bukan hanya itu, kekuatan dari kecepatan refleksnya menjadi lebih kuat dan lebih cepat, bahkan tidak dapat dibandingkan dari sebelumnya. Cheon Haesun pun bergerak menghampiri monster Pulut Hyena dan monster Pulut Hyena langsung kaget dan refleks menghindari serangan dari Cheon Haesun. Cheon Haesun berpikir bahwa mungkin monster Pulut Hyena sudah lelah, tetapi levelnya masihlah level di tingkat C karena masih berada jauh dari jangkauan Cheon Haesun. Oleh karena itu, Cheon Haesun harus menyerangnya sekali lagi menggunakan serangan penuhnya dengan serangan pamungkasnya. Tetapi jika Cheon Haesun memakai Black Aether melebihi jumlahnya saat ini, maka nantinya Cheon Haesun akan sulit untuk dapat mengendalikan poison miliknya. Cheon Haesun mengeluarkan dan menghisap aura poison miliknya diserap ke dalam senjata Eksa miliknya. Cheon Haesun perlu mendaratkan satu serangan yang sangat kuat agar bisa membunuhnya. Tetapi Cheon Haesun gelisah, apakah dirinya perlu menahan ethernya di sekujur tubuhnya? Aura poisonnya keluar melekat pada tubuh Cheon Haesun dan Cheon Haesun memutuskan untuk memperdulikan pertahanannya demi memfokuskan serangannya. Aura poison milik Cheon Haesun mengalir di kakinya karena jika ini hanya sekali percobaan, maka Cheon Haesun akan mencoba
mencobanya. Monster Pelut Hyena bersikap siaga dan waspada untuk menghadapi Cheon Haesun. Cheon Haesun mulai gelisah kembali bahwa jika dirinya maju dengan kondisi seperti ini, maka dirinya tidak akan bisa mengendalikan kecepatannya dan akan berakhir melukai dirinya sendiri. Cheon Haesun harus menerima dampaknya dan fokus dan jangan pelin-pelan, yang berarti Cheon Haesun akan melakukannya. Cheon Haesun memasang sikap kuda-kuda sebelum menyerangnya dan memfokuskan auranya hanya pada senjatanya dan kakinya saja. Tidak masalah walau Cheon Haesun tidak dapat mengendalikannya, karena Cheon Haesun akan menggunakan posturnya seperti itu. Tanah dari pijakan Cheon Haesun mulai retak dan menguncang sekitarnya. Pertama-tama, Cheon Haesun akan membuat ledakan dari kakinya tanpa pergerakan lainnya dan langsung menyerang monster tersebut. Cheon Haesun meledakkan tanahnya menggunakan kakinya dan menerjang ke arah monster Pelut Hyena menggunakan Poison Step level 2 dengan sangat super cepat. Supaya Cheon Haesun bisa memotong leher dari monster Pelut Hyena secepat mungkin yang bisa dilakukannya. Monster Pelut Hyena juga menerjang ke depan ke arah Cheon Haesun, tetapi monster Pelut Hyena juga kalah cepat dan didahului oleh Cheon Haesun. Sebelum mengakhirinya, Cheon Haesun mengatakan bahwa setidaknya dirinya tidak sia-sia membuat monster Pelut Hyena kelelahan, karena akhirnya sampai saat ini monster Pelut Hyena tidak bisa merespon serangannya dan Cheon Haesun berhasil memotong leher monster Pelut Hyena dan membuat kepalanya terpental ke atas dengan darahnya yang berceceran di udara. Cheon Haesun terdiam sejenak sembari bernapas dengan terengah-engah dan monster Pelut Hyena mati terkapar di lantai. Halah, kelar dah kau. Cheon Haesun masih bernapas terengah-engah lalu terdiam membatu dengan tampang muka yang kocak. Cheon Haesun melupakan bahwa bajunya sekarang telah robek, bahkan tinggal seuprit. Cheon Haesun tidak tahu apa yang harus dikatakannya nanti pada kakaknya dan berpikir apakah kakaknya akan membunuhnya. Waduh, kayaknya kakaknya tipe brokon yandere dah ini. Sedep-sedep ngeri dah. Cheon Haesun berharap di dungeon selanjutnya di dalamnya memiliki monster yang lebih mudah untuk dikalahkan. Waduh, apalagi ini? Itulah chapter ke-10 dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheon Haesun telah mengalami berbagai perubahan dan pengalaman setelah berhasil mengalahkan sekaligus membunuh monster Pelut Hyena. Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimanakah nasib Cheon Haesun sekarang untuk menghadapi kakaknya? Gak sabar bet gua. Dan terakhir, apa sosok wujud di akhir cerita tadi yang sekilas mirip kayak penasaran? Next, di video selanjutnya gue akan bahas lagi. Kamsahamnida. Oh.